Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, hari ini kita mau bedah salah satu strategi yang menurut saya cukup licin ya, dari The 33 Strategies of War-nya Robert Greene. Yang bab 29 itu ya, fait accompli. Betul, strategi fait accompli. Nah, ini kan buat Anda yang mungkin punya ambisi besar, tapi khawatir gitu kalau langkahnya terlalu gede, malah bikin orang lain curiga atau melawan. Iya, bisa jadi iri, bisa jadi takut tersaingi kan? Nah, persis. Strategi ini, ya gimana ya, nawarin cara lain, ambil gigitan kecil istilahnya. Jadi misi kita hari ini, kita coba pahami gimana sih caranya capai tujuan besar, tapi pelan-pelan, bertahap. Seolah-olah kejadian aja gitu ya, nggak bikin heboh. Iya, tanpa bikin alarm bunyi. Mari kita gali lebih dalam. Jadi masalah utamanya kan seringkali kalau kita mau melakukan sesuatu yang besar, entah itu perubahan atau ngambil alih kekuasaan, kalau terlalu kelihatan itu bahaya. Malah sebaliknya, Anda ambil langkah-langkah kecil aja. Kecil tapi pasti gitu ya. Ya, kecil hampir nggak kelihatan mungkin. Sedikit demi sedikit wilayah atau pengaruhnya diambil. Operasinya di bawah radar lah istilahnya. Oh, jadi memanfaatkan keterbatasan perhatian orang itu ya? Kan nggak semua orang merhatiin detail kecil terus-terusan. Persis, rentang perhatian kita kan ya gimana ya, seringkali pendek. Ditambah lagi ingatan. Kejadian kecil hari ini, minggu depan mungkin udah lupa. Masuk akal. Nah, strategi ini mainnya di situ. Akumulasi kemenangan-kemenangan kecil ini. Nanti tahu-tahu, sebelum orang lain sadar ada pola apa atau ancaman apa, posisi Anda udah lebih kuat aja. Udah jadi fakta gitu ya? Udah kejadian fait accompli-nya itu. Iya. Susah dibatalin. Nah, Itu dia. Mungkin mereka baru ngepoh polanya belakangan, tapi ya saat itu udah telat mungkin. Atau udah terlalu repot buat melawan. menarik. Tapi nggak ada risikonya ini. Gimana kalau misalnya ada yang jeli terus sadar terus nuduh kita, wah ini main licik nih, manipulatif gitu. Nah, itu dia. Menurut Green salah satu cantiknya strategi ini. Karena tiap langkah itu kecil banget, Jadi pembelaannya gampang. lebih gampang. Kalaupun ketahuan, Anda bisa aja bilang, oh ini kan cuma penyesuaian kecil aja kok. Atau ini respons atas kondisi A. Atau malah ini saya cuma bertahan aja. Orang kan cenderung males ya mulai konflik besar cuma gara-gara masalah sepele atau kecil. Mereka bakal mikir, duh sepadan nggak ya ngelawan sekarang, ribet ah. Jadi hitung-hitungan untung ruginya udah beda ya pas mereka sadar. Udah beda. Dan, nah ini penting, aspek waktu juga jadi kunci banget di sini kayaknya. Waktu ya? Maksudnya gimana tuh? Krusial, kasih jeda waktu antar gigitan itu. Jangan terlalu mepet. Oh, biar makin nggak kelihatan polanya. Iya, biar orang makin lupa sama langkah sebelumnya, biar setiap langkah kecil itu sempet normal dulu, jadi kayak bagian dari keadaan biasa sebelum kita ambil langkah berikutnya. Jadi pelan-pelan, tanpa heboh, tahu-tahu udah kebangun kerajaan kecil kita gitu ya. Bisa dibilang gitu. Atau tujuan yang tadinya kelihatan susah atau bakal ditentang habis-habisan, ternyata bisa tercapai. Kalau kita coba tarik nih, buat Anda yang lagi dengerin, ini kan bisa relevan banget ya di kehidupan sehari-hari. Coba pikirin deh tujuan jangka panjang Anda. Mungkin perubahan di kantor. Atau di komunitas. Atau bahkan ya dinamika hubungan personal gitu. Iya. Nah, daripada Anda umumkan rencana besar, saya mau mengubah X jadi Y, yang mungkin langsung bikin orang, wah, pasang kuda-kuda. Gimana kalau dipecah aja? Jadi serangkaian fait accompli kecil-kecil, langkah spesifik apa ya kira-kira? Yang kalau dilihat satu-satu kayaknya, sepele gitu. Betul, kelihatannya nggak signifikan, tapi kalau dikumpulin, ngebawa Anda makin dekat ke tujuan. Tiap langkah yang berhasil itu jadi fakta baru di lapangan. Jadi pijakan lagi buat langkah selanjutnya. Momentumnya dibangun diam-diam ya jadinya. Diam-diam tapi pasti. Ini benar-benar ngubah cara pandang soal kekuasaan sama pengaruh ya. Nggak melulu soal serangan gede-gedean atau pengumuman heboh. Nggak selalu. Kadang justru kekuatan itu ada di kesabaran. Diakumulasi kemenangan-kemenangan kecil yang nggak terdeteksi itu. Anda kayak ngebentuk ulang lapangannya sebelum lawan sadar. Iya. Kekuatan itu seringkali ada di kemampuan kita ngubah realitas pelan-pelan. Bikin keinginan kita jadi fakta yang, ya, nggak bisa dihindari lagi. Sedikit demi sedikit. Oke, jadi intisarinya jelas banget ya. Strategi fait accompli ini soal gimana mencapai tujuan besar lewat langkah-langkah kecil yang disengaja, terukur, dan seringkali nggak kentara. Mengubah situasi pelan-pelan sampai susah buat dibalikin lagi. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan deh. Di situasi Anda sekarang,
Ada nggak ya peluang buat pakai strategi gigitan kecil ini? Di area mana Anda bisa mulai ambil wilayah? Ini metaforis ya tentunya. Iya, langkah demi langkah. Iya, langkah demi langkah. Buat mencapai sesuatu yang besar, tapi tanpa harus memancing pertempuran yang nggak perlu. Langkah kecil apa kira-kira yang bisa jadi fait accompli pertama Anda? Coba dipikirkan. Menarik untuk direnungkan. Oke, sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.